dari arah Bogor. Ini yang kadang-kadang bikin masalah, angkot putar balik sembarangan. Ya, selamat pagi teman-teman. Saya sekarang ada di lintasan rel kereta api Citayam. Hari ini hari Jumat 16 Mei 2025. Jam 7 tepat, jam sibuk-sibuknya di sekitar stasiun Citayam nih. Saya akan melihat lintasan rel kereta api Citayam yang rencananya akan dibangun underpass. Waktu itu diumumkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi pada saat menghadiri ulang tahun Kota Depok bersama Wali Kota Pak Sofyan Suri. Rencananya akan dibangun underpass di Citayam. Beliau mengatakan bahwa Pemprov Jawa Barat akan membangun underpassnya, sementara Kota Depok membebaskan lahannya. Jadi ada dua yang krusial, yaitu pembebasan lahan dan pembangunan underpass. Ya, memang ini sangat mendesak sekali untuk dibangun, menyusul setelah Dewi Sartika dibikin underpass ya. Kita akan melihat kesibukan sekitar stasiun Citayam. Nah, ini kereta di stasiun Citayam sedang berhenti. Ini dari arah Jakarta Kota menuju ke Bogor. Keretanya kosong kalau menuju Bogor, yang penuh itu dari arah Bogor ke arah Jakarta Kota karena pagi hari. Oh, ada dua lintasan. Oh, enggak, satu lintasan aja. Yang bikin macet adalah ketika ada dua lintasan sekaligus. Nah, ini teman-teman jalan raya Citayamnya nih. Dari Citayam menuju Depok yang ke arah depan. Kalau yang ke belakang ke arah Bojonggede. Nah, ini lebarnya kurang lebih hanya 6 meter atau 7 meter ya. Jadi ketika akan dibangun underpass, itu akan memerlukan lahan yang lebih luas, karena referensi yang saya baca, yang Dewi Sartika itu lebar konstruksinya 11 meter, berarti akan memerlukan pelebaran kurang lebih di kanan dan ke kirinya masing-masing 3 meter setidaknya. Itu baru underpassnya aja, belum lagi jalan sampingnya yang harus digunakan. Jadi beberapa bangunan yang akan dibebaskan tentunya sepanjang bangunan di depan stasiun Citayam dan juga setelah lintasan kereta api Citayam. Kita lihat ada kereta melintas dari arah Bogor. Ini keretanya api dari arah Bogor nih. Nah, ini dari arah Bogor nih. Nah, ini banyak yang berangkat kerja ya, karena ini dari arah Bojonggede, Pabuaran, ini melewati sini. Yang sebenarnya ada juga jalan alternatif lewat Jalan Raya Cipayung, tapi masih juga banyak yang menggunakan jalur ini. Mungkin tujuannya sekitar Jalan Raya Satu Jaya mungkin, atau hanya tujuannya ke arah sisi sebelah timurnya Kota Depok yang lewat jalan sini, karena di sini selalu macet. Nah, ini angkot 05 menghubungkan rute resminya itu dari Bojonggede ke Depok. Cuma banyak yang memenggal dari Bojonggede ke stasiun Citayam dan
dibagi lagi sama-sama 05 dari stasiun Citayam ke Bojonggede. Banyak yang putar balik, jarang yang langsung. Nah, mungkin 05 ini adalah angkot terbanyak di kota Depok ya teman-teman. Nah, ini kereta api menuju Bogor. Nanti kita hitung sekarang jam 6.17, kira-kira berapa lagi interval antara kereta yang melintasi stasiun Citayam ya. Tapi rata-rata kurang lebih sekitar 5 menit di pagi hari. Itu ada kereta lain yang melintas, kadang-kadang lebih cepat lagi. Jadi sangat ditunggu-tunggu, sudah menjadi wacana pembangunan underpass di Citayam itu sejak dulu, tapi sampai sekarang belum juga dilaksanakan. Nah, ini anak sekolah masih ada yang berangkat, udah jam 7 lewat. Banyak sekali nih yang berangkat kerja atau yang mengarah ke depan itu lebih banyak untuk aktivitas, kalau nggak ke pasar, sekolah. Kalau yang mengarah ke sini itu rencananya mungkin pulang dari pasar, belanja, atau mengantar berangkat kerja. Nah, ini belum sampai 3 menit sudah ada penutupan kembali untuk jalur rel kereta apinya. Berarti ini rel dari kereta dari arah Bogor akan sampai. Nah, ini yang menjadi masalah juga nih teman-teman, yang membuat macetnya di lintasan nih. Kadang-kadang pengendara terutama sepeda motor, seharusnya tidak masuk ke situ. Kadang-kadang berhentinya di jalur dari arah lawan tuh, seperti ini. Diambil dari jalur lawan, sehingga ketika di pintu dibuka, itu menghambat sekali papasan dengan kendaraan dari arah balik tuh yang di depan tuh. Semua bahu jalannya, badan jalannya diambil oleh pengendara. Seharusnya jalur yang sebelah kiri itu sana, itu nggak diambil sama pengendara, tapi semuanya begitu ya. Ini seharusnya tidak digunakan. Nah, ini kereta dari arah Bogor menuju Jakarta. Nomor 12. Tuh ya, macetnya mengular sampai ke belakang. Tuh. Mengular ya. Macet sampai ke belakang. Parah. Nah, di sini tidak hanya lintasan kereta, tapi juga ada cabang pertigaan. Tuh, yang sana yang sepeda motor masuk itu jalan Kenang Arok, yaitu jalan kampung, jalan desa menuju desa Rawapanjang, Kampung Kelapa. Jadi pas di dekat lintasan ada juga jalan kecil simpangan. Jadi ada juga yang dari depan sana dia mau membelok ke arah kanan ke Kampung Kelapa ke desa Rawapanjang, itu juga membuat kemacetan juga. Mudah-mudahan ini menjadi solusi setelah ada flyover ya. Ini sering tergelincir di sini nih relnya kalau di sini. Ini angkot juga kadang-kadang ngetem jadi lintasan kereta, bikin macet. Kita monitor tuh mobil Toyota warna merah ya, berapa lama sampai ke terbebas dari kemacetan ya. Nah,
Sekarang 722 baru melintas rel kereta api nih, Toyota warna merah. Agia. Nah, ini dia kesibukan depan stasiun Citayam. Ini stasiun Citayamnya nih. Nah, ini penumpang yang keluar masuk stasiun Citayam. Nah, yang depan tuh dari arah Depok. Seperti di stasiun lain ya, di depan stasiun, sekeliling stasiun itu banyak usaha parkir sepeda motor. Nah, nih, keramaian stasiun Citayam di pagi hari. Oke teman-teman, nah ini yang khusus buat penumpang kereta supaya tidak masuk jalan. Bukan nih orang yang masuk ke stasiun. Nah, ini angkot 05 salah satu-satunya transportasi umum yang melintasi stasiun Citayam, menghubungkan Depok ke Bojonggede. Wah, ini dari Bogor nih ke arah Jakarta. Sementara itu di Jakarta ke arah Bogor menunggu untuk keberangkatan. Kemungkinan satu penutupan lintasan untuk 2 kereta. Oh ya betul, masih menunggu kereta berikutnya yang dari arah stasiun Citayam ke arah Bogor. Nah, ini dia masuk nih. Ah, berangkat tuh. Nah, ini jam 8.10 nih. Setelah penutupan dua lintasan kereta. Macetnya panjang banget. Ini alasan kenapa diperlukan flyover. Tuh. Belum selesai juga kendaraan yang tadi lewat, lintasannya udah ditutup kembali. Nah, ini dapat dari dua lintasan kereta ditutup. Tidak belum 5 menit sudah ada kereta berikutnya yang akan lewat dan itu ditutup kembali. Jadi macetnya panjang ke belakang tuh. Banyak banget angkot 05. Ke arah Depok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke arah Bojong 1, 2, 3, 4. Banyak banget ya, udah nggak seimbang, pada kosong semuanya tuh. Paling bawa penumpang 1 atau 2. Ya baiklah teman-teman, saya akhiri kunjungan ke lintasan rel kereta api stasiun Citayam. Jadi harapannya mudah-mudahan janji Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi terlaksana. Pada tahun 2026 dibangun underpass di sini, seperti beliau sampaikan. Mudah-mudahan juga pembebasan tanahnya juga cepat. Teman-teman, kita membandingkan dengan pembangunan underpass di Dewi Sartika yang diresmikan awal tahun 2023, artinya sudah 2 tahun yang lalu ya. Jadi Dewi Sartika itu underpassnya dibikin sepanjang menghabiskan konstruksi sekitar panjangnya sekitar 400 meteran ya dari ujung ke ujung. Kemudian biaya yang dihabiskan adalah 288 miliar lebih, terdiri dari
180 miliar itu pembebasan lahan seluas 8.865 meter persegi, luas banget ya, hampir seluas lapangan bola di Dewi Sartika. Padahal Dewi Sartika jalannya dan margonya sudah 4 jalur. Nah ini lebih sempit lagi, mungkin akan lebih banyak lagi dibebaskan. Nanti di Dewi Sartika kurang lebih menelan per meternya lebih dari 20 juta tahun 2023. Kemudian konstruksinya menghabiskan 108 miliar konstruksi underpassnya. Jadi dua-duanya jadi terdiri 180 miliar untuk pembebasan lahan, 108 untuk konstruksi. Jadi totalnya 287 miliar lebih. Tapi ada yang menarik nih, saya gali dari data pembangunan flyover Tapal Kuda di Lenteng Agung. Ternyata Gubernur Anies Baswedan hanya menghabiskan 140 miliar untuk flyover Tapal Kuda ya. Jadi bukan satu flyover, tapi 2 flyover yang saling berhubungan. Ini menarik nih, apakah perlu dibikin flyover atau underpass? Flyover kelebihannya adalah tanah di bawahnya bisa dimanfaatkan. Nah, kalau di sini hanya membangun satu flyover, berarti seharusnya idealnya adalah bisa menghabiskan dana lebih kecil daripada membuat underpass. Yang underpass itu jauh lebih banyak karena tanah perlu diperlukan lebih luas, kemudian ternyata biayanya konstruksi Dewi Sartika 108 underpass, flyover Tapal Kuda di Lenteng Agung yang 2 itu 140, itu 2 flyover. Berarti kalau satu kurang lebih 70 nilainya. Ini taksiran kasar. Ya, baik, angka-angka ini saya rujuk dari berita resmi, media resmi ya, bukan dari blogger atau youtuber, tapi dari media resmi yang nasional, yang sudah terpercaya. Baik, mudah-mudahan ini menjadi rencana kerja yang bisa dilancarkan ya, Wali Kota Sofyan Suri dan Gubernur Kang Deddy Mulyadi 2026 bisa segera terrealisir. Baik, mudah-mudahan Depok lebih maju, Jawa Barat istimewa.